Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita mempelajari tentang pelajaran 1, yaitu mari belajar Quran surah Al-Falaq. Subtema yang akan kita bahas hari ini yaitu membaca surah Al-Falaq, menghafal surah Al-Falaq, dan menulis surah Al-Falaq. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memahami Quran surah Al-Falaq dengan baik dan benar. 2. Membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. 3. Kalian bisa menulis Quran surah Al-Falaq. Dan yang 4, kalian menunjukkan hafalan Quran surah Al-Falaq. Tahukah kalian Quran surah Al-Falaq? Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq ini artinya apa? Yaitu waktu subuh. Terdiri atas 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Tergolong surat Makkiyah. Jadi semua yang diturunkan di Mekah digolongkan menjadi surah Makkiyah, atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Al-Falaq diturunkan setelah surah Al-Fil. Al-Falaq merupakan surah ke-113 urutannya dalam Al-Quran, sebelum surah An-Nas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam Quran surah Al-Falaq ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan, kepada Allah, agar terpelihara dari kejahatan. Al-Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita, ada kejahatan tukang sihir, tukang mantra-mantra, dan ada kejahatan orang dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai yang kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah tempat berlindung. Sekarang kita membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min
syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan kalian baca dan ikuti, bisa di reply, diulang-ulang bacaan yang tadi. Selanjutnya kita menghafal Al-Falaq. Nah, yang harus diperhatikan oleh kalian, pertama, surah Al-Falaq termasuk surah pendek. Terdapat 5 ayat. Dalam surah Al-Falaq, setelah kalian membaca surah Al-Falaq, kalian harus menghafalnya dengan baik. Cobalah menghafal dengan teknik murajaah. Apa itu murajaah? Yaitu melafalkan, mengulang berkali-kali. Atau juga bisa mendengarkan berkali-kali. Atau memisahkan ayat yang panjang dengan beberapa bagian yang sesuai, kemudian kalian satukan. Setelah dipisah-pisah, nanti disatukan dalam satu ayat itu. Bacalah surah Al-Falaq ayat pertama, kemudian pejamkan mata dan lafalkan ayat yang kamu baca. Lanjutkan pada ayat kedua sampai ayat kelima. Silakan, selamat menghafal. Nah, kegiatannya yaitu ayo latihan menghafal. Contoh begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kalian sudah hafal ya. Kalau ini ta'awudz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini juga sudah hafal. Berikutnya ke ayat pertama. Contoh untuk mengulang-ulang. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Silakan kalau kalian sudah hafal bisa dilanjutkan, atau belum hafal bisa diulang dan diulang terus-menerus. Selanjutnya, min syarri ma khalaq. Ini lebih pendek dari ayat pertama. Min syarri ma khalaq. Dilanjutkan, ini bisa berulang-ulang. Kalau belum hafal, ulang-ulang sambil memejamkan mata sambil diulang-ulang. Selanjutnya ayat ketiga, ini lebih panjang lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ini kalau terlalu panjang bisa di sepenggal-sepenggal. Contoh, wa min syarri ghasiqin. Dari awal, wa min syarri ghasiqin, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Satukan semuanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dilanjutkan. Wah, ini lebih panjang lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kalau belum menghafal semuanya, bisa seperti tadi. Wa min syarrin naffatsati. Wa min syarrin naffatsati.
fil 'uqad, disatukan satu ayat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat terakhir, ayat kelima, bisa seperti tadi, sepenggal-sepenggal tapi diulang-diulang. Tambahan sepenggal lagi, diulang-diulang, dan satukan satu ayatnya. Wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin, wa min syarri hasidin idza hasad. Semuanya satu ayat, ayat kelima saja. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bisa diulang dari a'udz, bismillah, kemudian ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima, atau bisa dihafalkan ayat pertama dan ayat kedua, balik lagi ayat pertama dan ayat kedua, tambah satu ayat lagi sampai hafal semua. Mudah-mudahan kalian bisa cepat hafal. Tidak hanya surah Al-Falaq saja, di surat-surat yang lain kalian bisa mempraktekkan seperti itu. Nah, kalian sekarang kita menulis Quran surah Al-Falaq. Pertama, mencermati cara menulis penggalan Quran surah Al-Falaq, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, lihat ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perhatikan sebagian huruf lam, huruf waw, huruf ro, dan huruf qaf. Nah, itu maksudnya garis, yaitu garis-garis pada buku kalian. Huruf lam harus ke bawah garis, huruf wawu harus ke bawah garis, huruf ro ke bawah garis, dan huruf qaf ke bawah garis. Yang bulatnya di atas garis, yang titiknya di atas garis, kemudian ekornya ke bawah, kemudian perutnya ke bawah, ekornya ke atas lagi, seperti itu. Nah, awas jangan sampai salah ya. Seperti itu. Kedua, menyalin tulisan penggalan Quran surah Al-Falaq. Silakan kalian tulis, belajar menulis huruf-huruf Al-Quran. Sekarang setelah menyimak penjelasan di atas, silakan kalian tugasnya yaitu satu, tulis surah Al-Falaq. Hasilnya difotokan dan kirimkan ke nomor pribadi Bapak. Kemudian hafalkan surah Al-Falaq. Kemudian apabila sudah hafal, silahkan kirim lewat pesan suara ke nomor pribadi Bapak lewat WhatsApp. Ya, sekian untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.